Sore itu, kabut tipis turun di rimba Kalimantan. Taufik, pencari rotan, mendengar suara lirih memanggil dari balik semak. Saat ia menoleh, seorang gadis muda berdiri di antara pepohonan. Wajahnya teduh, senyumnya halus, namun hutan mendadak sunyi seketika. Tak ada angin, tak ada kicau burung. Taufik menelan ludah. Ada sesuatu yang tak pas. Gadis itu meminta diantar pulang. Ia mengangguk, tanpa tahu bahwa yang menatapnya bukan manusia. Halo semuanya, selamat datang di channel Storix, tempat kita menelusuri kisah-kisah gaib, tradisi, dan pengalaman yang sulit dijelaskan logika. Malam ini, kita mengikuti jejak seorang pencari rotan yang tak sadar bertemu sosok dari dunia lain. Sebelum mulai, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya. Share juga ke teman yang suka cerita mistis. Siap? Kita mulai. Namanya Taufik, lelaki 32 tahun yang sejak kecil akrab dengan gemerisik daun, tanah lembab, dan parit-parit kecil yang menyusup di antara akar-akar raksasa hutan Kalimantan. Ayahnya, almarhum Pak Salim, adalah pencari rotan yang disegani. Dari ayahnya, Taufik mewarisi dua hal, ketekunan dan tata krama hutan. Masuklah dengan salam, keluar dengan syukur. Demikian pesan yang selalu ia ulang. Hutan, bagi mereka, bukan sekedar tempat mencari nafkah, melainkan ruang hidup yang punya aturan tak tertulis. Pagi itu, Taufik berangkat lebih awal. Musim hujan mulai menampakkan taring, tanah menjadi licin, akar lumut menjembak langkah. Ia menimbang parang, memeriksa kantong tembakau, dan memasukkan bekal nasi dengan lauk asin ke tas anyaman. Kompas lusuh diselipkan di saku dada, warisan ayah yang tak pernah ia tinggalkan. Istrinya, Nisa, menatap dari ambang pintu, mengikatkan kain penahan keringat di kening Taufik. "Jangan pulang larut," pesannya pelan. Ia mengangguk, menepuk bahunya lembut. Ada tatapan yang ingin berkata lebih banyak namun ditahan. Mereka sudah lama paham, kata terlalu banyak sering tak berguna di hadapan belantara. Jalur yang ditempuh Taufik bukan jalur baru. Ia hafal batu-batu yang diselimuti jamur, pohon berbelah dua yang menjadi penanda belok, juga suara air dari sungai kecil di balik bukit. Namun sejak langkah pertama, ia merasakan getaran yang sulit dijelaskan. Angin seolah tertahan, nyanyian serangga terdengar patah seperti sandi yang ritmenya salah. Ia berhenti, memasang telinga, lalu mengetuk gagang parang ke batang pohon 3 kali, ritual kecil yang diajarkan ayahnya, tanda permisi. Aroma tanah lembab menyeruak bercampur wangi akar dan daun rotan muda. Menjelang siang, Taufik sudah mengikat 2 gulung rotan. Ia duduk di atas akar besar, meneguk air, dan menikmati bekal. Saat itulah suara itu datang, lirih bening seperti percik air yang jatuh di batu. "Kak, tolong!" Taufik tersentak, menoleh cepat. Suara muncul dari arah semak yang agak rapat, di bawah naungan pohon meranti yang tinggi. Ia berdiri, menaruh bekal, lalu melangkah hati-hati. "Siapa?" panggilnya. Tak ada jawaban, hanya helaan napas pendek yang terdengar seperti orang menahan tangis. Ia menyibak ranting, samar-samar tampak kain putih yang kotoh di tepi tanah berlumut. "Kak, aku tersesat." Suara itu lagi, kali ini jelas. Taufik bergerak mendekat namun menahan jarak. Pesan ayahnya berputar di kepala, jangan serampangan menolong di hutan. Uji dulu arah, uji dulu tanda. "Kamu dari mana?" tanyanya. Semak bergoyang pelan, lalu seorang gadis muncul. Rambutnya hitam panjang, menutup sebagian wajah. Mata yang lembut menatap Taufik. Ada cemas namun anehnya tak terlihat lelah. Pipi bersih, bibir pucat dan telapak kaki. Taufik sempat mengerutkan kening. Ada tanah lembab di sekeliling, tetapi bekas langkah menuju tempat gadis itu berdiri hampir tak terlihat.
"Namamu siapa?" tanya Taufik lagi. Gadis itu menunduk. "Aku Rina." Ucapannya putus-putus, seolah menyalin suara orang lain. Taufik mengeluarkan botol air, mengulurkannya. Rina menerimanya, menyesap sedikit lalu mengembalikan dengan senyum tipis. "Kak, bisakah mengantarku ke jalan pulang?" Taufik melirik matahari yang beringsut di balik kanopi. Masih ada waktu sebelum sore. Ia menimbang antara rasa iba dan rasa waspada sebelum akhirnya mengangguk. "Ayo, tapi kita lewat jalurku." Mereka mulai berjalan. Taufik berada di depan, sesekali menyingkap dahan berduri. Rina menyusul di belakang, langkahnya ringan, terlalu ringan. Terkadang saat Taufik berhenti untuk menandai pohon, Rina sudah berada 1-2 langkah di depan tanpa suara patahan ranting atau gesekan daun. "Kamu dari kampung mana?" tanya Taufik, mencoba mencairkan suasana. "Dari seberang bukit," jawab Rina pelan. "Dengan siapa ke sini?" Rina diam, memandang sela-sela pepohonan lalu berbisik, "Aku tak sendirian tadi, sekarang sendiri." Hutan kembali berdesir, namun desiran itu terasa seperti napas panjang yang mengamati. Taufik merapalkan doa pendek dalam hati, menyeimbangkan pikiran. Ia mengikat rotan lebih kuat ke punggung, memastikan parang mudah dijangkau. Ia belum tahu keputusan menolong gadis itu akan membawanya pada wilayah yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik orang tua. Wilayah yang ditempuh bukan dengan langkah, melainkan dengan izin. Dan izin itu bukan milik manusia. Rina berjalan tanpa suara, seperti kapas yang dihembuskan angin. Sesekali ia melirik ke atas, ke sela-sela kanopi, tempat sinar matahari terpecah menjadi serpihan kecil. "Kak, apa jauh lagi?" tanyanya. Nada suaranya datar, namun mengandung nada sayu yang sukar ditolak. "Tidak, kita menuju Batu Belah. Dari situ jalur menurun. Biasanya burung bersarang di sana," jawab Taufik. Ia menanti kicau burung sebagai pertanda arah benar. Aneh, sejak tadi kicau itu tak kunjung terdengar. Taufik menoleh, mengamati Rina. Pakaian gadis itu kain putih sederhana, kotor di ujungnya, namun tak terlihat sobek walau semak-semak cukup rapat. Di pergelangan tangannya ada gelang kecil dari serat halus, bukan serat rotan, bukan pula benang biasa. Bentuk pilinannya rapat dan rapi, seperti anyaman yang tidak pernah ia lihat di kampung. "Kamu sering ke hutan?" tanya Taufik sekadar menguji. "Aku tinggal dekat sini," jawab Rina tanpa menatapnya. "Dekat sini yang mana?" Rina mengangkat dagu, menunjuk ke arah barat. Di balik sana, tempat yang tenang. Ketika mereka melewati rumpun pandan berduri, Taufik sengaja melambat, ingin melihat apakah ujung kain Rina akan tersangkut. Nyatanya tidak. Kain itu seolah melesat di antara duri tanpa tersentuh. Taufik merasakan kulit belakang lehernya meremang. Ia memalingkan wajah, pura-pura memperhatikan bekas injakan di tanah basah. Tidak ada. Bekas sol sandalnya jelas, namun tidak ada jejak lain di sebelahnya. Tanahnya keras, atau mungkin tertutup daun. Penjelasan yang ia tahu tidak sepenuhnya masuk akal. "Minum lagi?" Taufik menawarkan, meski uap dingin dalam perutnya naik turun tak menentu. Rina tersenyum kecil. "Terima kasih, Kak." Saat jari Rina menyentuh botol, Taufik menangkap aroma halus yang tak biasa, mirip bunga liar yang mekar setelah hujan, wangi yang bersih, namun bertahan terlalu lama untuk sekadar keringat atau kain lembab. Rina menyesap air, menoleh, dan pada momen itu, mata mereka bertemu. Ada kedalaman di dalam bola mata Rina, seperti telaga yang tak memantulkan langit, melainkan memantulkan hutan. Taufik memalingkan pandang, menelan ludah yang terasa seret. Mereka melanjutkan perjalanan. Di sisi kiri, batang-batang ulin tua tegap seperti tiang rumah raksasa. Taufik menandai jalur dengan menggoreskan parang tipis pada kulit pohon, tanda khasnya agar tak tersesat saat pulang. Ia menghitung langkah, menakar arah, tapi ada sesuatu yang menggeser rasa jarak.
Batu belah seharusnya sudah tampak setelah kelokan ketiga. Nyatanya, kelokan demi kelokan malah memanjang. Taufik menghentikan langkah. "Kita istirahat sebentar," katanya. Rina mengangguk, duduk di akar, tangan terlipat rapi di pangkuan. Ia menatap ke suatu titik kosong, seakan mendengar musik yang orang lain tak bisa dengar. "Kamu tadi bilang tinggal dekat sini. Di mana rumahmu?" tanya Taufik lagi. Rina tersenyum, sedikit menggeleng. "Rumah tidak dipeta. Kalau kakak ikut, kakak akan tahu." Ucapan sederhana itu terasa terlalu lugas. "Aku antar kamu ke jalur kampung saja. Setelah itu, cari orang dewasa lain." Rina menunduk. "Kalau begitu, kita harus lewat jalan yang tidak semua orang suka." Kalimatnya memanjang, seolah menimbang kata agar tidak melukai. Hawa di sekeliling turun beberapa derajat. Ia berdiri, menepuk celana. "Ayo, sore bisa datang lebih cepat dari dugaan." Mereka bergerak lagi. Di kejauhan, suara air sungai yang biasanya jadi patokan tak terdengar. Yang terdengar justru semacam bisik yang terbawa angin, pendek, patah, datang dan pergi. Taufik memaksa otaknya fokus pada langkah, kiri, kanan, menghindari akar. Namun dari sudut mata, ia menangkap sesuatu, bayang Rina yang tak pernah tepat di belakangnya. Kadang serong kiri, kadang serong kanan, tanpa masa yang jelas. Saat ia berhenti mendadak, menoleh cepat, Rina selalu berada tepat di tempat yang masuk akal dengan raut polos, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Taufik menegakkan bahu. "Rina, kalau kamu lelah, bilang saja." Rina menggeleng, senyumnya tipis. "Aku tidak lelah, Kak." Jawaban yang begitu ringan, setipis kabut. Ia menatap langit yang mulai pudar. Dalam hati Taufik merapal doa lain, bukan untuk keselamatan fisik semata, melainkan ketenangan hati. Sebab ia merasa bukan hanya berjalan di antara pohon, melainkan disaksikan oleh sesuatu yang tidak ingin disebut namanya. Menjelang senja, Taufik mempercepat langkah. Ia tahu aturan pertama, jangan tertahan gelap di hutan. Namun, semakin cepat ia melangkah, semakin sunyi hutan dibuatnya. Daun-daun yang bergesek biasanya menjadi latar, kini seperti ditelan kain tebal. Bahkan bunyi napasnya terdengar jauh. "Rina, dengar apa?" tanyanya, berharap ada konfirmasi manusia. Rina mengangkat kepala, mendengarkan sesaat, lalu menjawab pelan. "Dengar, kita dekat." "Dekat apa?" Taufik berusaha menahan nada tinggi. "Dekat tempat yang kakak cari." Jawaban itu membuatnya memijit pelipis. Ia tak sedang mencari tempat baru. Ia ingin pulang. Ia merogoh saku, mengeluarkan kompas. Jarumnya berputar, berhenti, lalu berputar lagi tanpa arah pasti. Taufik menahan panik, menatap titik-titik referensi. Pohon meranti berpucuk patah, batu bertanda lumut, belokan dengan rotan merambat. Semua ada, namun posisinya seperti bergeser setengah langkah, tidak persis seperti peta di kepalanya. Ia memutuskan menandai tanah dengan ranting, membuat tanda silang kecil. Setelah berjalan 15 langkah, ia menoleh. Tanda silang itu hilang. Bukan tertutup daun, benar-benar tidak ada. "Rina?" Suaranya serak. Gadis itu memandangnya tanpa cemas. "Kalau kakak terus menandai, hutan akan menutupnya. Kakak buat gaduh." Taufik menggenggam ranting sampai rapuh, lalu melepaskannya. "Aku mau ambil air di depan," katanya, menunjuk arah yang menurutnya ada sungai kecil. Rina mengangguk. "Jangan terlalu jauh." Taufik melangkah 20 meter, melintasi batang tumbang, menunduk di sisi sebuah cekungan tanah. Air bening berkumpul di sana, seperti mata kecil hutan. Saat ia mengambil air dengan telapak, samar ia melihat pantulan dirinya dan tidak ada sosok di belakangnya. Ia menahan napas. Seharusnya ada Rina, meski jauh. Ia menoleh cepat.
Rina berdiri hanya 3 langkah di belakangnya, senyum tipis itu masih sama. "Kak," Taufik menegakkan punggung, "kita lanjut." Mereka berjalan lagi dan waktu mulai terasa tidak jujur. Senja yang semestinya memerah perlahan, tetap pucat seperti habis hujan meski langit tak menunjukkan awan berat. Taufik mencoba menghitung dalam hati, seolah mengeja detik agar terasa normal. Namun hitungannya selalu hilang di angka yang sama, seperti lagu yang diputar ulang tepat di ref. Rina tetap menatap lurus. "Sudah dekat," ucapnya lagi. Taufik menahan diri untuk tidak bertanya dekat apa. "Rina, jalanku ini aman. Kita menuju kampung." Gadis itu berhenti sejenak memandang ke arah yang sama sekali tak ada jalur. Kampung, bukan ke situ. Ia melangkah pelan ke arah barat laut, melalui sela 2 pohon besar yang tampak seperti gapura. Taufik ragu, tetapi ada sesuatu pada langkah Rina yang mengikat. Ia tidak mau kehilangan si gadis di hutan yang sudah menipu kompas. Dengan menghela napas, ia mengikut. Begitu melintasi sela 2 pohon itu, suara berubah. Bukan benar-benar suara, lebih tepatnya ketiadaan yang berbeda. Sunyi di satu sisi, penuh di sisi lain seperti telinga yang tersumbat lalu tiba-tiba lega. Di depan terbentang jalur yang tidak pernah dilihat Taufik. Bukannya jalur tanah coklat, melainkan hamparan akar-akar yang menyilang, membentuk pola yang terlalu rapi untuk pekerjaan alam biasa. Taufik merasakan ujung jari kakinya geli saat menginjak itu. Akar itu hangat, bukan dingin. Ia menoleh untuk memastikan tanda jalur lama masih terlihat. Tidak ada. Sela 2 pohon yang baru saja mereka lewati, kini tampak seperti batang tunggal tanpa ruang. "Kita lewat mana tadi?" gumam Taufik, lebih pada dirinya sendiri. Rina tidak menjawab. Ia menunduk mengecup punggung tangannya seolah menghormati sesuatu. "Kakak ikut saja, jangan mengucap keras-keras." Taufik mengangguk kaku, menahan kebiasaan untuk bersiul. Ayahnya dulu melarang bersiul di hutan saat senja. Katanya, ada telinga yang suka meniru. Semakin jauh mereka melangkah, semakin tipis batas antara hutan yang dikenal dan sesuatu yang membayangi. Taufik mengusap tengkuk, kulitnya lembab oleh keringat dingin. Ia menimbang untuk berbalik, tapi bayangan tersesat makin besar. Pada saat ia hendak mengutarakan keraguannya, Rina menoleh. "Sebentar lagi, Kak, di sana ada yang menunggu." "Siapa?" "Yang akan mengantar." Kata-kata sederhana itu mengunci langkah Taufik pada jalur akar yang rapi, seakan setiap selangkah adalah perjanjian yang tak ia baca. Jalur akar itu membawa mereka ke sebuah lapang yang tersembunyi. Pohon-pohon di sekitarnya menjulang, kulitnya halus seolah dipoles. Daun di pucuk memantulkan cahaya seperti kaca tipis. Udara jernih, terlalu jernih. Sampai-sampai Taufik merasa paru-parunya diusap air. Di tengah lapang, berdiri batu setinggi dada orang dewasa. Bentuknya tidak alami. Permukaannya rata, berkilau seperti permata yang dibekukan. Rina berhenti di hadapannya, meletakkan telapak tangan kanan di batu itu. "Kita sampai," ucapnya. Suaranya berubah lebih bulat, seolah bergema dari tempat yang lebih luas. Taufik mengamati sekitar. Tidak ada serangga, tidak ada jamur, tidak ada lumut. Semua terlalu bersih. Ia melangkah mendekat. Saat jaraknya tinggal 2 langkah, kulitnya merinding dari ujung kaki sampai tengkuk. Dingin merambat, namun di dadanya hangat, seperti ada bara kecil. Rina menoleh, matanya bening. "Terima kasih sudah menemani," katanya. "Tapi manusia tidak selalu diterima di sini." Taufik tersentak. "Di mana ini? Aku ingin mengantarmu pulang, bukan ke..." Ia berhenti. Ucapan bukan kemanapun terasa konyol. Tempat ini nyata, sekaligus tidak. Dari sisi kanan lapang, angin berputar kecil, membawa serta aroma bunga yang sama yang tadi ia cium dari Rina, kini lebih pekat. Dalam pusaran itu, sekelebat siluet muncul. Bukan manusia, bukan hewan, bayang yang memiliki bentuk namun menolak detail. Taufik refleks mundur setapak. "Tenang," ucap Rina pelan. "Mereka
Tetangga. Taufik menegang. Tetangga siapa? Rina tidak menjawab. Ia justru mengangkat tangan seolah memperkenalkan Taufik. Sunyi menggema, namun sunyi itu seperti mendengar. Rina, suara Taufik serak. Aku harus kembali. Istriku menunggu. Malam ini ada pasar tumpah di kampung. Aku janji pulang sebelum gelap. Rina menatapnya lama, lalu tersenyum yang entah mengapa membuat hati Taufik nyeri. Janji itu penting. Aku juga punya janji, tidak menahan yang tidak siap. Ia menaruh telapak kirinya pada batu, bersisian dengan telapak kanan. Cahaya halus menyelinap dari sela jari-jarinya, bukan seperti lampu, melainkan seperti kilau air saat bulan purnama. Taufik memejamkan mata sepersekian detik, merapal doa yang paling ia hafal. Saat ia membuka mata lagi, lapang seperti memanjang. Pohon di kejauhan mendekat, batu menjauh, dan jejak mereka di jalur akar menguap, lenyap tanpa bekas. Rina, Taufik melangkah, namun kakinya berat, seolah ada akar yang menahan dari bawah tanah. Rina menatapnya lembut. Jangan paksa, jalan pulangmu tidak lewat sini. Lalu lewat mana? Lewat ingatan yang benar. Kalimat itu memukul sesuatu di dalam kepala Taufik. Ayahnya, kompas lusuh, ketukan 3 kali pada batang pohon. Ia teringat satu hal yang jarang ia lakukan belakangan. Salam pulang. Ia menunduk, menyentuh tanah dengan ujung jemari. Permisi, saya pulang. Ucapnya pelan, menata napas. Hawa di lapang berubah, tidak sedingin tadi namun tidak pula hangat, seperti ada tirai tipis yang perlahan terbuka. Rina menatap, ada kilat rasa bangga sekaligus sedih. Begitu lebih mudah, katanya. Rina, kamu siapa? Tanya Taufik untuk terakhir kalinya. Gadis itu menatap ke arah tempat angin berputar. Kami Bunian. Jawabnya nyaris tak terdengar. Kami ada di antara dan kadang-kadang terjalin dengan jalur kalian. Tadi kamu menjemput aku tanpa sadar. Terima kasih sudah berlaku sopan. Kata menjemput membuat Taufik bergidik. Ia yang merasa menolong ternyata terseret. Rina mengangkat telapak, memberi salam yang tidak pernah dilihat Taufik. Pulanglah, katanya. Bawa serta aturan ayahmu. Taufik mundur setapak, lalu setapak lagi. Akar-akar di bawah telapak kakinya terasa kembali seperti tanah biasa. Sunyi berganti dengan suara daun jauh, lalu sangat dekat, seperti kerumunan yang kembali berbicara setelah rapat usai. Ia menoleh untuk terakhir kalinya. Rina berdiri dengan senyum yang sulit dilupakan. Dalam sekejap, angin menutup lapang itu seperti menutup mata, dan yang tersisa hanya hutan senja dengan jalur sempit menuju kampung. Ketika Taufik menyibak semak terakhir, lampu-lampu rumah di kejauhan berkelip. Ia memegang kompas, jarum kini manut, menunjuk utara tanpa ragu. Langkahnya limbung namun mantap. Ia tidak membawa gulungan rotan. Entah kapan rotan itu hilang dari punggungnya. Di pinggir kampung, suara anak-anak tertawa, aroma gorengan dan gonggongan anjing menyergapnya seperti selimut yang ia kenal sejak kecil. Malam itu, ia pulang, sendirian, dengan hati yang tak lagi sama. Malam pertama setelah kejadian itu, Taufik demam. Nisa menempelkan kain basah di dahinya, memijat pelan. "Kamu seperti habis berlari jauh," ucapnya cemas. Taufik mengangguk samar, enggan bercerita panjang. Ia hanya berbisik, "Besok-besok jangan biarkan aku ke hutan sendirian." Nisa menatapnya lekat dan mengangguk tanpa banyak tanya. Pagi berikutnya, demam surut, tapi bayangan lapang dan batu berkilau itu tak mau pergi dari kepala Taufik. Setiap kali memejam, ia melihat Rina berdiri di antara 2 pohon seperti gapura, melambai tanpa suara. Kabar tentang Taufik yang tersesat sebentar menyebar. Di warung kopi, orang-orang tua berdehem, saling tukar pandang. "Ada jalur yang tak boleh dilalui sebelum maghrib," kata Pak Leman, tetua kampung.
Kalau di sana samar, berarti kamu disukai. Kata terakhir itu membuat Taufik merinding. Ia tak ingin disukai oleh sesuatu yang tak ia mengerti. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya. Pak Leman menatap hampa sejenak lalu berkata, datang lagi, berterima kasih, lalu minta izin putus. Bawa sesajen sederhana, nasi, garam, sedikit kopi, jangan angkuh. Malam itu, Taufik menyiapkan apa yang disarankan. Nisa menatapnya dengan campur takut dan pasrah. Jangan sebut apapun keras-keras, ingatnya. Taufik mengangguk. Begitu fajar menyingsing, ia melangkah sendirian, tanpa parang yang mencolok, hanya membawa botol air, bungkusan kecil, dan kompas lusuh. Hutan menyambut dengan normal. Burung-burung berceloteh, serangga bekerja pada ritmenya. Namun Taufik tahu, normal seringkali hanya kulit. Ia menuju jalur yang menjadi lain kemarin. Tanda-tanda yang ia buat memang tak ada, tetapi ingatan, seperti kata Rina, masih menyimpan susunan batu, arah cahaya, dan cara angin mengusap daun yang berbeda. Di sela dua pohon yang kemarin menjadi gapura, kini hanya batang penuh paku-pakuan. Taufik menunduk, menyentuh tanah. Permisi, saya datang mengucap terima kasih dan minta izin putus. Ucapnya lirih. Ia meletakkan bungkusan nasi, segenggam garam, dan meneteskan sedikit kopi ke tanah. Hawa sekitar turun setitik, seperti mendadak teduh. Tidak ada keajaiban yang mencolok, tidak ada cahaya atau pusaran angin. Tapi rasa berat di dada Taufik perlahan pudar, berganti lapang yang mengizinkan napas mencapai paling dalam. Ia menunggu beberapa saat, menutup mata. Di gelap di balik kelopak, silau batu itu muncul, lalu surut. Rina tidak memperlihatkan diri, hanya ada kesan senyum yang cukup untuk mengatakan, paham. Taufik mengangguk meski tak ada yang melihat. Ia berucap lagi, terima kasih. Hari-hari berikutnya, hidup Taufik berubah. Ia tetap mencari rotan, itu sumber nafkah. Namun tidak lagi sendirian. Ia mengajak Udin atau Rahman bergantian, memastikan ada suara manusia lain yang menyertai. Setelah beberapa minggu, ia menyadari tanda kecil di pergelangan tangan. Pola anyaman yang lembut, tak seperti luka atau tato, melainkan nampak bila terpapar senja, menghilang saat siang terik. Nisa melihatnya sekali, bergidik. Kamu harus jaga mulut dan langkah, katanya. Taufik mengiyakan. Mimpi tentang Rina masih datang sesekali. Bukan mimpi buruk, lebih seperti panggilan jauh yang tidak memaksa. Dalam mimpi, Rina ada di tepian lapang. Tidak mengajak, hanya mengamati. Seolah ingin memastikan Taufik ingat aturan. Setiap bangun, Taufik merapal doa yang sama. Menyalakan dupa kecil yang biasa dipakai Nisa untuk mengusir nyamuk, lalu berangkat bekerja dengan hati yang lebih pelan. Orang-orang kampung mulai memperhatikan perubahan itu. Taufik lebih sedikit bicara, lebih rajin menunduk saat melewati pohon besar, dan tidak pernah bersiul setelah asar. Suatu sore, saat Taufik dan Udin pulang membawa rotan, mereka melewati anak sungai yang tenang. Airnya memantulkan langit jingga. Taufik menunduk untuk mencuci tangan, dan di permukaan air, ia melihat dua sosok, dirinya dan seseorang di belakangnya. Ia menoleh cepat. Hanya Udin di jarak 10 langkah. Ia tersenyum miris. Kalau kamu haus, jangan menatap terlalu lama, katanya pada Udin. Entah mengutip siapa. Udin tertawa heran. Kau sejak kapan jadi orang tua? Taufik ikut tertawa, namun tawanya menyimpan batas baru yang ia pelihara. Akhirnya, Taufik menyadari bukan larangan yang menyelamatkannya, melainkan adab. Hutan bukan musuh, dan bunian bukan pula semata ancaman. Ada garis yang tak terlihat yang dihormati oleh mereka yang paham tempat. Sejak hari itu, Taufik tidak pernah lagi mendorong diri melampaui senja. Bila rotan belum cukup, ia akan berkata, rezeki besok. Ia tahu ada pertemuan yang sebaiknya cukup sekali, agar manusia tetap menjadi manusia, dan yang bukan manusia tetap di wilayahnya. Teman-teman, dari kisah Taufik kita belajar bahwa hutan memiliki tata krama dan manusia membawa adab sebagai kunci keselamatan. Menolong itu mulia, namun tetaplah waspada.
Tidak semua sosok yang ramah berasal dari dunia yang sama. Jaga lidah, jaga langkah, dan hormati batas. Karena ada jalan yang hanya dibuka bila kita izin dan tahu diri. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika cerita ini berkesan, mohon like, subscribe, dan nyalakan lonceng supaya tak ketinggalan kisah berikutnya. Share ke teman yang suka misteri, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap rendah hati, tetap waspada.